Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada tahap perkenalan, beberapa strategi yang bisa dilakukan. Ya, sangat banyak strategi yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya biasa adalah dilakukan pemberian imbalan. Maksudnya adalah promo ya. Biasanya produk baru itu akan banyak memberikan promo. Harapannya adalah orang lain bisa mencoba produk yang kita punya. Ya, dengan promosi, dengan harga promo yang kita berikan. Karena biasanya orang lain sebelumnya telah menggunakan produk yang lain. Nah, untuk berpindah ke produk kita itu melewati atau memerlukan proses yang cukup panjang dan berat. Nah, biasanya yang dilakukan di pasaran itu adalah dengan memberikan promo, kemudian produk testing. Nah, pada tahap perkenalan ini biasanya penjualan tidak begitu masif. Ya, penjualan belum begitu masif karena belum terbentuk citra belum ada terbentuk di benak konsumen. Kemudian posisi produk yang memasuki tahap pengenalan ini biasanya harus mengadopsi 3 hal. Yang pertama, adopsi teknologi, ya. Kemudian kualitas atau produk itu memiliki kualitas yang baik dan memiliki keunikan. Seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa perlu ada positioning, pembeda antara produk kita dengan produk yang lain atau produk-produk yang telah ada. Kemudian tahap kedua itu masuk pada tahap pertumbuhan. Jadi produk itu setelah masa pengenalan dia akan mengalami pertumbuhan atau peningkatan penjualan. Nah, apa yang harus dilakukan pada tahap itu? Yang pertama, perusahaan bisa terus memperbaiki atau meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang kedua, perusahaan bisa merintis segmen pasar yang baru atau mencari pangsa pasar yang baru. Ya, sehingga misalnya sebelumnya hanya menyasar satu segmen dari sisi demografi misalnya, dia bisa menambah segmen dari sisi demografi yang lebih luas maksudnya. Atau misalnya dari segmen dari sisi jenis segmen demografi misalnya, ya, umur. Sebelumnya hanya menyasar umur anak-anak, dia bisa memperluas untuk menyasar umur dewasa gitu ya. Kemudian ada strategi yang ketiga yang bisa dilakukan adalah dalam proses distribusi. Ya, di tahap pertumbuhan di mana permintaan sudah mulai cukup tinggi, maka saluran distribusi pun harus mulai disiapkan. Ya, jangan sampai permintaan tinggi tapi tidak didukung dengan manajemen distribusi produk yang bagus, yang baik. Nah, itu juga akan menjadi kendala. Kemudian yang keempat, perusahaan bisa terus menggencangkan iklan. Kalau di awal tadi lebih pada promosi penjualan, ya, promosi penjualan. Karena itu yang sangat instan, yang bisa membuat orang untuk tertarik mencoba produk kita. Nah, di tahap pertumbuhan, ini bisa mencari bauran komunikasi pemasaran yang lain ya, yang lebih luas sehingga bisa membangun kesadaran produk. Kemudian tahap yang ketiga, produk itu akan memasuki tahap kedewasaan. Nah, pada tahap ini biasanya juga peningkatan penjualan itu sedang pada puncaknya ya.
Nah, biasanya penjualan tinggi dan di tahap ini perusahaan harus waspada ya. Biasanya setelah peningkatan tinggi itu akan diikuti penurunan permintaan atau penurunan penjualan. Nah, karena itu di tahap ini perusahaan mulai memikirkan bagaimana untuk melakukan modifikasi pasar ya, kemudian modifikasi produk. Ya, dari sisi kualitas mungkin bisa dilakukan. Kemudian dari sisi fitur bisa ditambahkan. Dari sisi bentuk juga bisa ditambahkan. Kemudian bisa melakukan modifikasi program pemasaran. Jadi di tahap kedewasaan ini perusahaan sudah harus mulai menyiapkan kira-kira apa yang harus dilakukan dalam memodifikasi program-program pemasaran lainnya. Dan diusahakan produk itu tidak sampai masuk pada tahap penurunan, ya, decline. Nah, inilah yang dihindari oleh setiap produk agar tidak mengalami penurunan. Nah, biasanya produk itu diberi submerek misalnya. Saya kasih contoh misalnya produk Daya ya, sabun cuci. Dulu awal muncul itu namanya atau mereknya Daya atau saja. Nah, ketika terus mengalami permintaan tinggi dan sebelum masuk pada tahap decline, itu biasanya dia munculkan submerek baru. Ada Daya, belakangnya ada. Biasanya Daya putih, Daya pewangi gitu ya. Nah, sehingga kalau dua submerek itu ada, nanti akan teridentifikasi. Kira-kira dari dua submerek tersebut mana yang mengalami decline. Jadi dayanya itu tetap ada. Sehingga pada akhirnya nanti perusahaan itu tidak lagi mempromosikan merek dayanya. Palingan yang dilihat apakah daya putih yang nurun atau misalnya daya pewangi yang nurun kayak gitu ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kolaboratif kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kelas pembelajaran daring yang lainnya atau pembelajaran offline atau pada pembelajaran kolaboratif ini. Setelah itu pekan depan kita bisa berikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan dari video pembelajaran kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.